Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS pada hari Kamis tanggal 29 Oktober. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak tetap sehat. Amin. Untuk pertemuan kali ini bab 3 tentang kependudukan, kondisi alam Indonesia dan bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Untuk bagian pertama, dinamika kependudukan Indonesia. Di Indonesia ada yang disebut sensus penduduk. Sensus penduduk adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengambil data-data penduduk di suatu wilayah berdasarkan jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, jenis kelamin, rasio, dan kepadatan penduduk. Nah, itu semua ada tujuannya. Di antaranya tujuan sensus penduduk ialah untuk menyediakan data dasar kependudukan dan perubahan sampai dengan wilayah administrasi yang terkecil, yaitu desa atau kelurahan. Hal ini memang diperlukan pertama supaya kita mengetahui jumlah penduduk. Makanya dengan sensus penduduk tahun 2010 saja Indonesia diketahui jumlah penduduknya 237,6 juta orang. Namun seiringnya dengan waktu bertambah juga, maka di tahun 2016 penduduk Indonesia sudah mencapai 255 juta penduduk. Dengan itu Indonesia mudah dengan mengetahui jumlah penduduk, terutama bagi pemerintah yang memegang kebijakan. Ini sangat memudahkan untuk menentukan baik pembangunannya atau perencanaan yang lainnya. Di Indonesia juga dengan mengetahui jumlah penduduk, maka adanya persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Makanya dengan adanya sensus penduduk, kita bisa menentukan mana wilayah yang padat penduduknya dan mana wilayah yang kosong penduduknya. Sehingga kalau ada wilayah yang masih kosong dengan penduduknya, nah ada persebaran penduduk. Contohnya di kita pernah mengadakan transmigrasi untuk persebaran penduduk. Terus ada juga yang disebut komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Misalnya pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Jadi dengan adanya sensus penduduk juga kita akan mengetahui komposisi penduduk, sehingga kita bisa merencanakan penduduk Indonesia dalam pendidikannya minim, nah lalu diadakannya contoh wajib belajar gitu, atau pelatihan yang lainnya, itu untuk meningkatkan sumber daya manusia kita sendiri. Nah, itulah anak-anak, mungkin untuk pertemuan kali ini kita baru mengenal tentang sedikit kependudukan. Tapi Ibu tetap menyertakan latihan soal, dan Ibu harap latihan soal itu untuk meningkatkan wawasan anak-anak dan harus dikerjakan. Nah, yang sudah itu yang belum disetorkan kepada Ibu, silahkan setorkan kapanpun boleh, mau IPS-nya atau Bukhari-nya. Ibu sangat menunggu karena itu bukti pembelajaran kalian bahwa kalian itu tetap semangat belajar. Kalau kalian tidak menyetorkan tugas, berarti kalian
ibu tidak bisa memantau bahwa kalian itu belajar atau tidak ya. Makanya ibu tetap setiap pertemuan memberikan tugas kepada kalian, dan kalian jangan bosan untuk memperlihatkan hasil tugas kalian, karena itu salah satu bukti bahwa kalian itu belajar dan akan dijadikan satu penilaian buat kalian juga. Itulah untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.